Halo, teman-teman. Pernah dengar kisah tentang bulu pamali? Cerita ini datang dari tanah Maluku, di Dusun Waimahu, Latu Halat. Di sanalah kita bertemu Yongker, seorang pemuda sebatang kara dari Manipa, yang kini tinggal di Benteng. Hidupnya sungguh keras, setiap hari ia harus mencari kayu bakar di hutan Gunung Latu Halat, untuk dijual di pasar demi sesuap nasi. Pagi itu, semangat Yongker membara. Ia mendayung perahunya membelah lautan biru, menuju tanjung yang diselimuti hutan rimba. Bekal dan peralatan sudah di tangan. Saat ia mulai mendaki, beberapa warga sempat menyapanya. Tahukah kamu, apa kata mereka? Yongker, hati-hati ya. Jangan sembarangan tebang pohon, di hutan ini banyak pamali yang harus kita jaga. Tapi, namanya juga tertekan kebutuhan. Yongker hanya mengangguk sopan, lalu melanjutkan perjalanannya. Ia menemukan hutan yang sangat rimbun, surga bagi pencari kayu. Yongker pun mulai bekerja dengan giat. Dia tidak hanya mengumpulkan ranting kering, tapi juga memotong dahan-dahan yang masih hijau. Dia bekerja tanpa henti, hingga tak sadar, krek, 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 banyak sekali pohon yang tumbang. Perlahan, hutan yang tadinya rimbun, kini mulai terlihat gundul. Tanpa disadari, ia sudah melanggar pantangan. Apa yang akan terjadi pada Yongker di hutan yang mulai kehabisan napas ini? Yongker sangat kelelahan. Matahari sudah tinggi. Ia memutuskan beristirahat sambil menyantap bekalnya, lalu tertidur. Namun, karena pekerjaannya belum selesai, ia memutuskan menginap saja di hutan itu. Ia merebahkan diri di atas rumputan hijau, di bawah pohon besar yang tersisa. Malam pun tiba. Yongker berusaha tidur, tapi sungguh sulit. Seluruh tubuhnya diserang nyamuk, agas, dan serangga lain. Rasanya seperti mendapat teguran dari alam. Ia sibuk mengibas-ngibaskan tangan, mencoba mengusir para pengganggu. Tiba-tiba, slurp, sebuah bayangan hitam besar melintas. Itu adalah ular raksasa. Ular itu mendekat, membuka mulutnya yang lebar, dan menelan Yongker bulat-bulat. Bayangkan kengeriannya. Tapi aneh, hanya sesaat kemudian, ular itu memuntahkan Yongker kembali. Ia terpelanting ke tanah, tubuhnya remuk, dan ia pun tak sadarkan diri. Beberapa jam berlalu. Yongker perlahan siuman. Ia merasa tubuhnya sakit sekali. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang sangat menakutkan, seperti gemuruh yang membelah bumi. Dari balik pohon yang gelap, muncullah sosok yang luar biasa besar dan tinggi. Siapakah dia? Mungkinkah itu penjaga hutan yang selama ini diperingatkan warga? Ketegangan memuncak, nasib Yongker kini di ujung tanduk. Yongker gemetar ketakutan, ia tidak berani bergerak. Kakek tua itu, yang ternyata adalah penjaga hutan, menatapnya dengan tajam dan berkata, "Nak, kau sudah lancang. Kau melanggar pamali di tempat ini. Hutan ini adalah nafas kami, tapi kau telah merusaknya demi keuntunganmu." Yongker hanya bisa menunduk, mengakui kesalahannya. Tiba-tiba, mata sang kakek beralih ke belakang Yongker. Di sana, secara ajaib, sebatang bulu, atau bambu, tumbuh dengan sangat cepat, berdiri tegak. Bambu itu tidak seperti bambu biasa. Ia memancarkan aura keramat. Kakek itu berkata, "Baiklah, aku akan memberimu pelajaran, sekaligus bekal." Dengan kesaktiannya, kakek itu mematahkan sepotong kecil bulu ajaib itu. Ia mendekati Yongker, dan tanpa ragu, menusukkan bulu itu dari puncak kepala Yongker hingga menembus kakinya. Jeb! Tahukah kamu apa yang terjadi? Yongker sama sekali tidak merasa sakit. Kakek itu mencabut bulu itu, dan seketika, Yongker merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir di tubuhnya. Itu adalah ilmu kekebalan tubuh. Gunakan ilmu ini untuk menjaga diri dan menolong orang, bukan untuk merusak alam lagi, pesan sang kakek. Ini adalah anugerah sekaligus peringatan keras. Selesai memberikan ilmunya, kakek tua itu tersenyum puas. Ia menunjuk ke arah bulu pamali, dan berkata, "Lihatlah baik-baik, nak. Ini adalah pelajaran terakhir." Saat Yongker menoleh, ia melihat bulu pamali itu masih berdiri tegak, namun tiba-tiba, 7 helai daunnya terlepas dari tangkai. Angin kencang bertiup, menerbangkan ke 7 helai daun bambu itu jauh ke lautan. Kita ikuti kemana perginya daun-daun itu. Ternyata, ke-7 helai daun itu jatuh di permukaan laut. Ajaibnya, seketika daun-daun itu berubah wujud, ya,
Mereka berubah menjadi 7 buah pulau kecil yang kini kita kenal di sekitar Ambon. Itu adalah bukti nyata kesaktian Bulu Pamali dan kekuasaan Sang Pencipta Alam. Setelah itu, kakek tua pun menghilang tanpa jejak. Yongker kembali ke kehidupannya, menjadi pribadi yang baru. Ia kini adalah pelindung, menggunakan ilmunya untuk kebaikan. Ia juga tak pernah lupa pesan sang kakek, untuk menjaga alam. Hingga kini, tempat Yongker beristirahat di Waimahu tetap dianggap keramat. Dan pohon bambu ajaib itu? Itulah Bulu Pamali, yang tumbuh dan menghilang secara misterius. Masyarakat Latu Halat percaya, hanya orang yang berhati bersih dan punya petuanan yang bisa melihat kemunculannya. Jadi, apa pelajaran yang kita dapat? Jaga alam, hormati pantangan, dan kebaikan akan selalu menyertaimu.